Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mukjizatnya Masih Terjadi. Kamis, edisi Injil Markus, bersama saya, Fani Paendong. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka menjelang malam sesudah matahari terbenam. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di mana Injil diberitakan, disitulah kuasa Kristus dinyatakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saya yakin kita semua adalah tergolong orang-orang yang percaya kepada kuasa Injil. Kuasa kesembuhannya masih terjadi dan sanggup menyembuhkan bagi setiap penyakit. Jika Bapak, Ibu, Saudara menyaksikan renungan hari ini dan kau sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit, percayalah, kuasa kesembuhan, mukjizat masih terjadi. Jika engkau sedang sakit hari ini, apapun penyakitnya, mungkin engkau juga sedang menderita COVID-19, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Engkau yang sakit jantung, engkau yang sakit ginjal, engkau yang sakit paru-paru, engkau yang sakit demam, engkau yang sakit flu, batuk, apapun penyakitmu, ketika engkau mendengarkan renungan ini, saya berdoa, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Ada mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kuasa kelepasannya pun atas segala keterikatan terhadap perbuatan daging dan kuasa kegelapan masih terjadi tak kala nama Yesus diberitakan. Jika Bapak, Ibu, Saudara menyaksikan renungan ini dan kau ingin dilepaskan dari segala perbuatan-perbuatan kedaginganmu, dari perbuatan-perbuatan cabul, zina, terikat anak-anak muda terhadap game online, terikat terhadap masa lalu kegagalan, ketakutan, sakit hati, iri, kecewa, saya berdoa saat ini, biarlah engkau dilepaskan juga atas segala jimat-jimat, atas segala macam kuasa-kuasa kegelapan. Hamba-Mu usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari serahkan hidup kita sepenuhnya
percaya hanya kepada kuasa Injil Kristus. Ketika Injil diberitakan, ketika Injil kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mujizat Tuhan masih terjadi. Hiduplah taat, hiduplah tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis dan bertindaklah dengan iman, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita boleh berbuah lebat. Biarlah orang bisa melihat ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dan mereka pun boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mujizat Tuhan masih terjadi. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap bergaul dengan firman Tuhan, sehingga roh kita semakin kuat di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.